Bu, informasinya dari pengadilan sudah memvonis perkara yang SD 62 Ibu yang digugat oleh Pemda Kota dan dari pihak ahli waris sendiri. Ini putusannya dijatuhkan untuk perkara nomor 42 garing PDTG garing 2022 Pem Bengkulu telah diputus pada tanggal Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh para majelis hakim tersebut. Intinya pada putusannya dalam amarnya bahwa mengabulkan gugatan dari para penggugat konvensi atau para tergugat konvensi untuk sebagian, dan kemudian untuk menyatakan para penggugat konvensi atau para tergugat rekonvensi adalah ahli waris dari Atiyah binti Gaus almarhum. Yang ketiga, menyatakan objek perkara adalah hak milik dari para penggugat konvensi atau para tergugat rekonvensi yang diperoleh atau diwarisi dari Atiyah binti Gaus almarhum. Seperti itu. Kemudian yang keempat, menyatakan perbuatan tergugat yang dalam hal ini adalah wali kota yang mendirikan bangunan SD Impres yang sekarang menjadi SDN 62 dan perumahan guru di atas objek perkara tersebut adalah yang merupakan milik para penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Dan berharga sita jaminan menghukum tergugat konvensi untuk menyerahkan objek perkara kepada para penggugat, tentunya ahli warisnya secara sukarela. Kemudian menghukum tergugat atau penggugat rekonvensi untuk membayar ganti kerugian yang diputus oleh majelis sebesar 7.600.000.000 rupiah tersebut ya, dan kemudian menolak gugatan penggugat rekonvensi atau wali kota tersebut untuk seluruhnya. Begitu. Informasinya sudah proses persidangan ini belum masih dilakukan proses hukum yang lain ya Bu ya? Masih ada upaya banding yang akan diperiksa oleh pengadilan tinggi. Berarti belum ada putusan ini, belum ingkrah ya. Jadi masih ada upaya yang diajukan oleh para pihak seperti itu. Dari pihak tergugat sendiri ini Bu sudah melayangkan gugatan untuk banding ya Bu ya? Ya, betul. Sudah ada banding, sedang diperiksa oleh pengadilan tinggi, namun putusannya belum turun. Masih diperiksa. Untuk eksekusi sendiri Bu seperti apa Bu? Eksekusinya menunggu sampai putusan tentunya ingkrah, karena ini perkara ini yang dahulu pernah diajukan, namun pihaknya berbalik ya. Tadinya penggugatnya adalah wali kota menggugat para ahli waris, kemudian sekarang karena kemarin menolak putusan yang pertama itu, menolak dari gugatan yang diajukan yang tahun lalu, yang saya kurang tahu nomor berapa. Kemudian karena tidak ada amar atau hal yang bisa memudahkan untuk para pemenang gugatan untuk dieksekusi, maka para ahli waris menggugat dalam perkara nomor 42 ini. Ada upaya yang nantinya akan bisa dilaksanakan eksekusi, karena yang kemarin pertama kan ditolak, jadi tidak ada amar apapun. Yang kedua ini dengan konvensinya dilakukan eksekusi Bu ya? Untuk eksekusinya tentunya nanti setelah ingkrah. Ini ingkrah. Masih dalam upaya. Majelis hakimnya kemarin siapa Bu? Untuk ketua majelis di sini adalah Rizwan Supartawinata Sarjana Hukum, anggotanya Ibu Dewi Purwanti Sarjana Hukum, dan Diki Wahyudi Susanto Sarjana Hukum. Bang, dari pihak kita Bang, dari Pemda Kota sendiri Bang, ini sejauh ini menerima nggak Bang vonis dari pengadilan terhadap gugatan dari SD 62 Bang? Ya, setelah dibacakan putusan pada sidang beberapa waktu yang lalu dan di tingkat pengadilan negeri ini, tingkat pertama, ya proses hukumnya pemerintah Kota Bengkulu melakukan proses hukum, upaya hukum berikutnya yang diatur ya, itu harus dilakukan, mengambil langkah itu. Ya, kami mengajukan, Pemda Kota mengajukan upaya hukum banding sesuai hukum acara yang ada. Dan banding ini
Karena kenapa diambil banding? Karena banding ini paling tidak ada 2 alasan krusial di dalam putusan itu yang menurut setelah kami pelajari, kami baca pertimbangan majelis yang sangat penting terhadap yang kami menjadi keberatan terhadap pertimbangan majelis itu. Yang pertama begini, masih sifatnya eksepsional, itu tentang kemungkinan gugatan nebis in idem, adanya gugatan nebis in idem. Kenapa nebis in idem? Karena ini pernah di gugatan yang sama pernah dulu dilakukan di tahun 2015. Jadi ada alasan-alasan yang tidak memenuhi eksekusi. Eksekusi ini juga kan kenapa kami banding? Ini pertama itu kan aset masih tercatat sebagai aset negara. Terhadap aset negara itu berdasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara pasalnya saya lupa, itu juga disebutkan bahwa aset negara itu juga bisa eksekusi. Itu juga salah satu keberatannya dalam banding itu. Nah, soal pilihan-pilihan eksekusi itu kewenangan pengadilan lah, kita lihat lah dikabulkan atau tidak. Materi gugatan kita ini Bang pernah masuk ke dalam materi banding kita ini pernah masuk ke dalam materi proses pengadilan kemarin nggak Bang? Sebagian ada, sebagian tapi beberapa sudah kita sampaikan ke dalam kesimpulan yang kita buat waktu di sidang di sini. Tapi luput dipertimbangkan oleh majelis hakim waktu itu dalam putusan. Makanya kita fakta-fakta itu yang kita ungkapkan lagi dalam